Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selam Pari TV? Senang sekali saya Dwi Widanita dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Up to Date, berikan info terkini. Pemirsa, di program acara Up to Date seperti biasa kita akan sharing informasi yang menarik dan juga penting untuk pemirsa Selam Pari TV di rumah. Dan pemirsa, untuk edisi Up to Date kali ini di tengah-tengah kita, sekarang saya sedang bersama dengan Bapak Efranedi selaku Kapolres dari Kabupaten Musirawas. Bapak Efranedi, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Memang kalau berbincang-bincang dengan sosok Kapolres ini harus tegas, Pak. Tapi biasanya ini santai-santai aja, Pak ya. Santai, kita relax aja. Nah, Bapak Efranedi selaku Kapolres dari Kabupaten Musirawas. Ini kan sebentar lagi kita akan menyambut Natal dan Tahun Baru, Pak ya. Ya, nah, betul. kalau untuk di lingkungan Kabupaten Musirawas sendiri ini, bagaimana Pak persiapannya? Bagaimana tentang kondisi keterlibatan masyarakat khususnya? Alhamdulillah ya, kita sudah menerima arahan dari Mabes Polri, dari Bapak Kapolri. Begitu juga sudah ditindaklanjuti oleh Pak Kapolda. Kita sudah beberapa kali menerima arahan melalui video conference. Kemudian juga kita sudah mulai menyusun langkah-langkah persiapan kita pengamanan Natal dan Tahun Baru di tahun 2021 menjelang tahun 2022. Nah, kita tahu saat ini situasi Natal dan Tahun Baru ini juga masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kemudian kita juga sudah menyiapkan ya langkah-langkah strategis. Ya, kita tahu masih pandemi, kita juga akan diterapkan PPKM level 3 untuk secara keseluruhan. Artinya kita ada pembatasan kegiatan masyarakat dan mobilitas dari dan menuju ke kabupaten yang ada. Ya. Ini akan kita lakukan, ini lagi kita susun, baik personil, sarana prasarana dan titik-titik yang akan kita lakukan penyekatan dan pengamanan. Ya, berkaitan dengan kesiapan kita, pengamanan Natal, Tahun Baru, begitu juga dengan gereja-gereja. Ini udah kita petakan kembali, ini udah kita juga komunikasikan dengan para pendeta untuk menyusun jadwal-jadwal kegiatan keagamaan itu sendiri. Jadi memang sudah ada langkahnya, Pak ya, persiapan. Betul sekali. Nah, dan untuk sejauh ini di tahun ini bagaimana Pak tingkat kejahatan? Mungkin seperti curang. Alhamdulillah untuk kejahatan-kejahatan menonjol ya. Di tahun 2021 ini bila dibandingkan dengan tahun 2019 itu jauh menurun ya. Terutama kejahatan-kejahatan 3C, curas ya, curanmor maupun narkoba. Tapi apabila dibandingkan dengan tahun 2020 ini ada sedikit peningkatan. Namun untuk penyelesaian perkara-perkara tidak pidana yang sudah dilaporkan oleh warga ini juga terjadi kenaikan. Artinya pengungkapan kasus 3C dan narkoba di Polres Musirawas ini alhamdulillah ini sudah berjalan cukup baik. Jadi memang dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin ini setidaknya ada peningkatan menuju lebih baik, Pak ya? Ya, betul. Dan sejauh ini karena sebentar lagi kita akan menghadapi Natal dan Tahun Baru, kalau untuk Kapolres atau pihak Bapak sendiri bagaimana sih Pak menyikapi hal itu? Khususnya kan sekarang kita masih berada di fase pandemi COVID-19 gitu. Kalau bagi Bapak sendiri menyikapinya seperti apa? Jadi kita udah hampir 2 tahun ini di masa pandemi COVID-19 ya. Jadi sudah pasang surut kita alami. Ya, tentunya upaya-upaya pencegahan terhadap penularan COVID-19 ini terus kita lakukan supaya COVID-19 ini terus bisa kita tangani di Kabupaten Musirawas. Artinya masyarakat yang ada di Kabupaten Musirawas selain aman, nyaman terkait dengan keamanan, juga aman, nyaman terkait dengan kesehatan. Benar. Ya. Alhamdulillah untuk zonasi, kita sudah zonasi hijau, ini yang harus kita pertahankan. Artinya di Kabupaten Musirawas ini sudah dinyatakan tidak ada lagi yang positif. Ya. Namun untuk vaksinasi kita masih belum mencapai yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat,
itu 70% untuk adanya herd immunity, kekebalan masyarakat. Nah ini yang perlu kita kejar, yang insya Allah minggu depan kami akan melakukan fokus group discussion dengan pemerintah daerah, khususnya Satgas Penanganan COVID Kabupaten Musirawas, untuk kita lebih bersinergi lagi bagaimana kita mengejar persentase warga Kabupaten Musirawas ini yang sudah dilakukan vaksin ini untuk bisa minimal memenuhi target yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, yaitu sebesar 70%. Saat ini secara manual kita sudah di angka 54%, tapi yang terinput kita masih di angka 48,11%. Nah, mudah-mudahan dalam kurun waktu 1 bulan ini kita bisa lakukan itu jika semua unsur pemerintah dan masyarakat juga bahu-membahu untuk mewujudkan itu. Iya, jadi memang meskipun di Kabupaten Musirawas sendiri sudah zona hijau Pak ya, sudah sedikit atau memang tidak ada sama sekali yang positif COVID, tapi memang kita harus tetap gencar untuk vaksinasi Pak ya. Betul, selain itu protokol kesehatan ya. Iya benar sekali. Nah Pak, ini kan kalau misalnya nanti pada saat Natal dan juga Tahun Baru ini pasti ada titik-titik Pak ya, titik-titik keamanan gitu. Nah kalau untuk di Kabupaten Musirawas sendiri ini titik mana saja Pak yang nantinya akan ada keamanannya? Yang pertama, karena kita nih ditetapkan level PPKM level 3, kita akan ada pembatasan penyekatan di gerbang-gerbang antar kabupaten kota ya. Mungkin di TPK, kemudian di Lakitan dengan Bukit Beton. Terus kemudian juga kita di tempat-tempat ibadah, ya, gereja-gereja, ini juga kita lakukan pengamanan, juga kita lakukan pengecekan untuk seluruh umat Nasrani yang akan melakukan ibadah itu diharapkan sudah menerima vaksin. Ya. Kemudian juga tempat-tempat wisata yang ada, karena biasanya kan kalau libur ini kan semuanya mungkin untuk rehat, santai sejenak di tempat-tempat wisata. Di tempat kita ada beberapa titik di Danau Aur, ya kan, Curug Tinggi. Nah ini juga kita siapkan untuk personil kita. Selain pengamanan juga memastikan warga yang berkunjung ini sudah terlindungi dengan vaksinasi. Iya. Ya. Jadi memang ada beberapa titik Pak ya. Betul. Untuk pemirsa Selampar TV di rumah yang akan bepergian Pak ya, itu bisa jaga-jaga juga. Pak, kita bisa break sebentar Pak ya, nanti kita lanjut lagi. Pemirsa Selampar TV jangan beranjak kemana-mana karena Willy dan juga Bapak Efranedi akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya di Up to Date kali ini, dan sekarang kita akan melanjutkan obrolan kita dengan Bapak Efranedi. Nah Pak, kalau tadi kan Bapak sudah menyinggung mengenai persiapan dan juga kesiapan menyambut Natal dan Tahun Baru. Ya, betul. Spesifik Pak, itu seperti apa nantinya? Nanti kita rapatkan ya. Jadi dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru ini bukan hanya Polri, tetapi juga kita melibatkan stakeholder yang lain, seperti TNI, dari Koramil, dari Kodim, kemudian dari tim kesehatan, dari tim Badan Penanggulangan Bencana, dari Satpol PP, OPD-OPD terkait yang ada di dinas pemerintah daerah Kabupaten Musirawas. Nah, nanti kita akan tentukan, kita rapatkan, kita lokalisir di mana-mana saja titik-titik dan berapa perkuatan yang kita butuhkan. Nah, nanti kita rapatkan, kita diskusikan dengan stakeholder terkait tersebut, sehingga kita tahu jumlah titik-titik yang perlu kita menjadi atensi kita, kemudian jalur mana saja yang perlu kita lebih atensi lagi untuk pengamanannya, ya kan, pola cara bertindak kita, kemudian baru kita tentukan personil, sarana prasarana, dan bagaimana cara-cara bertindak kita apabila ada kondisi-kondisi tertentu yang harus dilakukan. Nah ini nanti kita akan lakukan rapat koordinasi. Selesai rapat kita tentukan orang-orangnya, ya, kita susun strukturnya, baru kemudian nanti kita akan lakukan gelar, ya, gelar kesiapan kita dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru khususnya di Kabupaten Musirawas. Ini akan kita lakukan gelar, ya, untuk mengecek terakhir kembali bagaimana kesiapan Kabupaten Musirawas
untuk pengamanan kegiatan masyarakat. Iya. Tapi memang para personil siap Pak ya? Selalu Insya Allah kita siap siaga. Iya, dan karena kita di tahun ini nih bisa dibilang tahun kedua Pak ya, pasca pandemi COVID-19 itu berada pada saat Natal dan Tahun Baru. Kalau untuk Bapak sendiri apa Pak himbauan untuk masyarakat di tahun ini, khususnya pada Natal dan Tahun Baru kita kali ini? Memasuki 2 tahun pandemi ini, kita melihat dari data statistik bahwa akan terjadi lonjakan COVID-19 pada saat-saat libur ya. Ini pada saat-saat libur, ini masyarakat beraktivitas di luar rumah, ya, berkerumun. Nah, ini biasanya akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Benar. Ya, sehingga saya menghimbau protokol kesehatan tetap kita laksanakan ya. Senantiasa gunakan masker, hand sanitizer, cuci tangan, itu tetap harus kita menjadi habit atau menjadi kebiasaan hidup kita sekarang. Yang kemudian yang kedua adalah vaksinasi. Benar. Pastikan bahwa kita, keluarga kita dan lingkungan kita ini sudah menerima vaksinasi. Yang belum silakan hubungi dari polsek-polsek, kecamatan, semua sampai ke desa-desa itu sudah ada tim-tim untuk melakukan vaksinasi bagi warga. Benar. Ya. Sehingga saya minta seluruh warga di Kabupaten Musirawas, ayo datang ke fasilitas-fasilitas kesehatan, ke Polsek, ke Koramil untuk kita lakukan vaksinasi. Karena dengan vaksinasi inilah kita bisa mencegah untuk terjangkitnya COVID-19 ini di diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Benar sekali. Dan berhubung tadi Bapak juga sudah menyinggung masalah vaksinasi Pak ya, ini ada isu yang beredar mengatakan bahwa Kapolri ini mengatakan bahwa vaksinasi itu harus tuntas di tahun ini. Nah sedangkan kita sudah mau berakhir Pak ya tahun ini bagaimana Pak? Ya artinya gini, itu adalah sebuah target ya, sebuah harapan, sebuah tujuan yang harus kita upayakan, yang harus kita capai. Karena vaksinasi inilah yang saat ini memang menjadi satu-satunya upaya pencegahan kita secara maksimal untuk terjangkit dari COVID-19. Nah, kalau tidak ada target, maka kita akan membiarkan diri kita dan lingkungan kita terjangkit ya. Nah, insya Allah dengan instruksi ini kita semua bahu-membahu bekerja sama dengan masyarakat, kita lakukan vaksinasi kepada seluruh warga yang ada di Kabupaten Musirawas. Iya. Dan kalau untuk pada masa pelaksanaan vaksinasi sendiri Pak, itu biasanya kan ada pengamanan Pak ya, selalu ada pengamanan. Itu apa Pak biasa kendala yang dihadapi Pak? Alhamdulillah ya, saat ini kendala-kendala mungkin penolakan dari warga ini sudah hampir tidak ada. Malah antusias warga sangat tinggi ya. Benar. Kenapa? Karena sudah terbukti dalam kurun 1 tahun ini tidak ada efek negatif dari vaksin ini. Malah yang ada adalah efek positif, dimana kalaupun terjangkit ini daya tahan tubuh seorang itu sudah semakin baik untuk melawan COVID itu. Yang jadi kendala di Kabupaten Musirawas ini karena faktor geografis ya, faktor alam. Yeah. Karena jaraknya dari desa ke desa ini cukup jauh, sehingga perlu mobilitas personil tenaga kesehatan yang harus lebih jemput bola. Karena kalau warga yang datang kadang-kadang mereka terkendala, mereka tidak bisa bekerja ya. Satu hari pendapatan mereka berkurang, sehingga mereka lebih fokus memenuhi kebutuhan ekonominya dulu dibandingkan pelaksanaan vaksin. Nah ini kita upayakan, kita mendekatkan fasilitas kesehatan ini ke desa-desa. Dan kalau misalnya nanti datang ke desa-desa, kan bisa dibilang di Kabupaten Musirawas ini memang masih banyak desa-desa yang jauh Pak ya? Ya, yang cukup terisolir. Nah itu bagaimana Pak pergi ke sananya atau tempat yang biasa dipakai untuk? Ya kita untuk dari Dinas Kesehatan itu di setiap kecamatan ada puskesmas ya. Iya. Puskesmas, dan di Polres sendiri ini kita ada 16 tim yang bersifatnya mobile. Ini kita sifatnya itu mobile. Nanti tinggal koordinasi desa dengan Kapolsek jajaran. Jadi memang kalau berbicara mengenai vaksinasi memang selalu diupayakan Pak ya, dan ya, harus betul. diupayakan. Harus kita maksimalkan. Pak kita bisa break sebentar Pak ya, nanti kita lanjut ke segmen ketiga. Pemirsa jangan beranjak kemana-mana karena Widi dan juga Bapak Efranedi akan segera kembali.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date kali ini. Nah, Pak Efranedi, tadi kan Bapak juga sudah menyampaikan bahwa sejauh ini Kabupaten Musirawas ini kurang lebih baru 50% Pak ya, untuk target vaksinasinya. Sedangkan di kota dan juga kabupaten lain ini sudah ada yang mencapai 70% Pak ya. Nah, itu bagaimana Pak untuk mengejar ketertinggalan tersebut? Jadi memang betul sampai per hari ini kita baru mencapai 48,11% untuk capaian seluruh vaksinasi warga di Kabupaten Musirawas. Dan ada beberapa kota seperti Prabu Muli, Palembang, Lubuk Linggau itu sudah mencapai 70% warganya dilakukan vaksinasi. Nah, sehingga memang dari kabupaten sendiri ini perlu ada sinergi lagi, koordinasi yang jauh lebih baik lagi untuk kita sama-sama gitu, sama-sama turun untuk melakukan vaksinasi ke warga ini. Nah, kemarin kita sudah melakukan Zoom meeting dengan Dinas Kesehatan yang ada di Kabupaten Musirawas. Kita meminta untuk pelibatan seluruh OPD, camat, desa sampai ke RT-RT untuk mari kita turun mendata warganya yang sudah dan belum divaksin. Nah, jika kita mendapatkan data itu, tentunya kita akan lebih mudah untuk membuat sebuah perencanaan di mana, kapan kita akan lakukan vaksinasi. Nah, kemarin kita sepakat kalau memang itu perlu dilakukan siang hari atau sore hari, ya kita akan lakukan. Tapi kita minta data tersebut. Nah, kalau perlu kita juga sudah menyiapkan tim yang tadi ke desa, kalau perlu bisa ke RT atau ke door to door. Kita juga siap, artinya dengan TNI, dengan Polri, dengan tim kesehatan di puskesmas yang ada di Kabupaten Musirawas. Apabila semuanya bersatu, kita turun door to door, insya Allah target 70% untuk herd immunity Kabupaten Musirawas ini segera kita bisa capai. Amin, ya Allah. Semoga tercapai Pak ya. Amin, amin. Iya, Pak, jika kita berbicara mengenai Natal dan Tahun Baru ini kan pasti identik dengan jalan-jalan, keluarga yang bersama keluarganya. Nah, kalau untuk tahun ini, karena sebentar lagi kita juga akan menerapkan PPKM level 3 Pak ya. Betul. Masyarakat boleh nggak Pak untuk bepergian gitu? Nah, jadi sesuai dengan Inmendagri itu bahwa kita ada terbagi 4 ya, PPKM itu level 4 itu artinya perlu pembatasan total. Level 3 itu mungkin ada sedikit kelonggaran tapi dengan syarat-syarat yang cukup ketat. Level 2 kemudian dan level 1. Nah, untuk mencegah penyebaran lonjakan COVID-19 karena menjelang libur panjang, nah ini kita akan menerapkan level PPKM level 3. Artinya ada penyekatan-penyekatan. Makanya tadi kita sebut sudah ada titik-titik antar kota itu kita akan lakukan mendirikan pos untuk lakukan penyekatan. Nah, warga bisa saja melakukan aktivitas kegiatannya untuk pemenuhan kehidupannya atau mengunjungi keluarganya, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Apa itu Pak? Dia harus bisa menunjukkan bahwa mereka sudah dilakukan vaksin. Oh, iya. Ya, itu kan ada aplikasi Peduli Lindungi itu kan, itu bisa kita cross check. Kemudian dia juga harus menunjukkan surat keterangan ya yang akan ditentukan. Nanti kendaraan-kendaraan yang sudah diperiksa itu akan kita lakukan penandaan bahwa kendaraan tersebut dan penumpangnya sudah kita lakukan pengecekan terkait dengan kesehatan. Ini upaya-upaya yang akan kita lakukan ya, supaya penyebaran COVID-19 ini di Kabupaten Musirawas tidak terjadi lonjakan lagi, ya kan? Nah, kita pernah mengalami itu. Karena sejauh ini pun kita sudah berusaha semaksimal mungkin Pak ya untuk meminimalisir tentang COVID-19. Ya, betul. Jangan sampai nantinya tahun baru ini, Natal ini juga malah banyak yang keluar-keluar, tidak mematuhi protokol kesehatan Pak ya, malah jadi lonjakan lagi. Nah, ini juga peringatan untuk pemirsa Selambar TV di rumah yang mungkin Natal ini, tahun baru ini mau bepergian itu wajib menunjukkan kartu vaksinnya Pak ya. Ya, kalau tidak di aplikasi ya, aplikasi Peduli Lindungi. Jadi jika kita sudah divaksin saat ini, sudah ada divaksin itu nanti kita diminta nomor NIK ya. Benar. Nomor identiti setiap orang, kemudian nomor handphone kita, maka dengan otomatis apabila kita mengunduh aplikasi itu, kita bisa membuka kode barcode bahwa kita sudah dilakukan vaksin. Nah Pak, ini yang terakhir Pak.
Bapak Efrandi sebagai Kapolres Kabupaten Musirawas. Apa nih Pak harapan Bapak di tahun 2021 ini dan di tahun 2022 mendatang? Harapan saya di penghujung tahun 2021 ini tentunya dari segi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Musirawas ini terus bisa kita jaga ya, situasi tetap kondusif ya sampai menjelang pergantian tahun. Begitu juga sepanjang tahun 2022. Kemudian berkaitan dengan pandemi ini tentunya kegiatan-kegiatan vaksinasi ini mari kita sama-sama dukung dengan mendatangi tempat-tempat kesehatan untuk kita dilakukan vaksin ya, sehingga kita semua terlindungi dari bahaya COVID-19. Harapan saya dengan tuntasnya vaksinasi ini seluruh aktivitas pemulihan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Musirawas di tahun 2022 ini dapat berjalan dengan baik. Sehingga apa yang menjadi visi misi dari pemerintah Kabupaten Musirawas, Kabupaten Musirawas maju mandiri dan martabat itu, insya Allah Polres Musirawas siap mendukung seluruh visi misi dari Kabupaten Musirawas. Terima kasih. Terima kasih Pak Efrandi ya Pak ya. Semoga harapan Bapak ini dapat tercapai. Amin, amin, amin. Harapan Bapak ini juga harapan kita semua sebenarnya. Amin, amin, amin. Dan Pak, terima kasih Pak ya sudah berbincang-bincang Ya, bersama sama-sama. saya di update kali ini. Dan pemirsa, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk tertib Pak ya menyambut Natal dan Tahun Baru kita kali ini. Dan itulah tadi update kali ini. Pemirsa Selampari TV di rumah, jangan lupa untuk menyaksikan update hanya di Selampari TV punya kita Galek. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.